Mbak, eh, kalau ajaran Yesus sama ajaran Paulus itu sama atau beda? Sama. Sama. Ma. Tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa sedangkan Paulus menuhankan Yesus? Loh, Itu kan berdoa dengan menuhankan emangnya sama? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, memangnya Rasul Paulus nggak berdoa kepada Bapa? Berdoa. Siapa bilang Rasul Paulus itu nggak berdoa kepada Bapa? Ya, kenapa menuhankan Yesus gitu? Loh, karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus kan menuhankan Allah Bapa. Mana ada Yesus menuhankan Allah Bapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus menuhankan Allah Bapa? Kan kamu tadi bilangnya doa. Berdoa kan Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Coba. kan berdoa itu meminta pertolongan gitu. Terus menuhankan dengan meminta sama? Saya minta duit jajan sama ibu saya menuhankan ibu saya gitu? Betul lah bang. Oh ini nggak jelas-jelas bang. Meminta sama dengan menuhankan, di mana ceritanya? Jadi kalau saya minta makan mak, saya tuhankan mama saya. Betul-betul lah bang. Coba SDM udah tahu nih. Terus kalau Yesus Tuhan itu kenapa meminta kepada orang lain gitu bang? Kalau Yesus Emangnya Tuhan, Bapak itu orang? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus meminta kepada orang lain? Sejak kapan Iya. Bapak itu disebut orang lain? gini, Bang. Jadi yang bener-bener aja dong. Allah Bapa Tuhan bukan? Allah Bapak itu Allah. Tuhan bukan? Allah. Iya Tuhan bukan. Tuhan itu penguasa. Iya Tuhan. Pertanyaannya Tuhan atau bukan? Kepenguasaan ketuhanannya Bapak itu sudah diserahkan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Pertanyaan saya Tuhan atau bukan? A. Tuhan, B. Bukan. Allah. Allah dan Tuhan. Ya berarti Tuhan ya. Berarti Tuhan. Allah Lah itu dan Tuhan. Tuhan. Iya Allah berarti Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan, kemanusiaannya Tuhan. Ya kenapa Yesus meminta pertolongan kepada Allah Bapa gitu kan? Loh, karena Sedangkan itu bapaknya dalam kondisinya sebagai manusia, dia harus Berada. mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai seorang imam. berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dong. Kenapa Apa di tuh? Tuhan? Berarti Yesus maksudnya nggak bisa jalan gitu? Gimana? Nggak bisa berbuat apa-apa? Berarti Yesus nggak bisa berdoa dong? Waduh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kamu mengatakan Yesus berdoa, itu salah. Karena Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk nggak bisa berdoa dong. Maksudnya tidak ada apa namanya? Tidak ada kekuatan gitu. Ya berarti Yesus nggak berdoa dong. Dia nggak punya kekuatan untuk berdoa dong. Kan kamu bilang Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti sama kayak gini nih. Ini juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia diem aja nih. Lemah. Kalau Yesus Doa lu. Nggak bisa doa dia. kalau Yesus berdoa sama. Berbuat apa-apa dalam konteks apa maksud saya, Mukidi? Ya tidak ada tidak ada maksudnya Tidak ada Tidak. apa? Tidak ada bajunya. Tidak ada uang jajan. Tidak ada makan. Tidak ada apa? Jenggot. ya, tidak bisa berbuat Tidak ada apa-apa. jas. Tidak ada kuda. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Kalau Yesus berdoa berarti Yesus bukan Tuhan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada Allah Bapa. Apa? Tidak bisa berbuat apa-apanya itu apa? Dalam konteks Ya, tidak. apa orang dia bisa berdoa? Kamu bilang nggak bisa buat apa-apa. Buktinya dia bisa Iya, berdoa. Yesus kan Sekarang saya tanya. Yesus Sekarang kan saya tanya. pencipta langit Kamu dan bisa bumi. berdoa nggak? Yesus pencipta langit dan bumi kan? Ya, kamu bisa berdoa nggak? Kenapa Yesus berdoa kalau dia menciptakan Kamu bisa langit dan berdoa bumi? nggak? Saya tanya. Bisa. Bisa. Kamu itu berarti nggak bisa berbuat apa-apa ya? Loh, karena kamu bilang kalau Yesus itu berdoa, artinya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu berdoa, berarti kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Konteksnya tidak berbuat apa-apa itu dalam hal apa?
tidak bisa berbuat apa-apa itu dalam hal apa konteksnya? Menghakimi. Contohnya gimana? Menghakimi, nanti kau itu dihakimi sama Tuhan Yesus. Ya, Kan itu kan, kamu mau bawa Yohanes 5 ayat 30 kan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa itu? Titik 2. Penghakimanku bukan berasal dariku, tetapi dari Bapa. Sebab Bapa tidak menghakimi, melainkan menyerahkan penghakiman itu kepada terus menurut Ibu Yesus itu bisa berbuat apa-apa dalam hal segalanya atau tidak? Kau pun nanti yang membangkitkan itu Yesus. Ya, menurut Ibu. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu. Berbuat apa-apa Ini dalilnya ya. Ini dalilnya ya. Dengar ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya, dari 20-nya. Bapa membangkitkan siapa yang Dia kehendaki sama seperti anak membangkitkan yang Dia kehendaki. Kalau kamu pun nanti yang membangkitkan Tuhan Yesus, kira-kira Yesus lagi nggak berbuat apa-apa? Menurut Mbak, Yesus itu bisa berbuat apa-apa atau tidak? Dalam hal segala apapun. Dalam hal segala apapun. Membangkitkan kamu. Di mana ayatnya? Yesus membangkitkan saya. Di mana ayatnya? Oke. Yohanes 5 ayat 20. Baca. Coba bacakan. Coba bacakan. Oke. Saya baca ya, bentar. Saya googling dulu. Lima ayat 20. Dua satu berarti. Bentar. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Yohanes 5 ayat 21. Cek. Artinya kan itu Yesus. Artinya kalau Dia mau kau dibangkitkan, Dia bangkitkan. Kalau Dia mau kamu tidak dibangkitkan juga bisa. Artinya kan Yesus dapat utusan kan dari Allah Bapa kan. Hubungannya apa membangkitkan dengan diutus? Hubungannya apa diutus dengan membangkitkan, Mukidi? Ya itu kan suruhan. Ya itu kan suruhan Allah Bapa. Apa? Itu suruhan Allah Bapa. Gini Bang, gini ya. Itu suruhan Allah Bapa. Saya bilang sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian Anak menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Artinya Yesus utusan, nggak nyambung. Artinya Yesus itu diperintah oleh Allah Bapa. Berkuasa. Di mana Dia diperintahkan? Diperintah, diberi kekuatan. Dia sama seperti Bapa, punya kuasa. Yesus kan ngomong Dia tidak bisa berbuat apa-apa kan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Hanya daripada Allah Bapa. Iya, di mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Bentar saya cek dulu dalilnya, bentar. Ya, padahal tadi udah saya bacakan itu. Yohanes 5 ayat 30. Bacalah. Saya pakai satu HP, coba datanya Bu. Ya kau lo, males lah aku. Oke. Bentar saya cek dulu. Cek aja. Apa tuh yang Dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri? Penghakiman. Kan tadi saya udah jawab. Bikin mirroring host, nanti gue dilapor. Kalau di mirroring lapor. Kan Bani cengeng yang di bawah. Dilapor. Giliran di mirroring kejang, pingsan, nangis, gerudukan, susah. Kalian tap-tap aja lah. Ya. Yeah. Ini ada Mbak, bentar saya foto. Silakan. Ini ada nih.
katanya Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang aku dengar itu kan dari Allah Bapa. Jadi yang tidak bisa dia perbuat itu soal penghakiman. Kalau membangkitkan bisa ya. Masa Tuhan tidak bisa menghakimi? Coba baca, coba lanjutin. Masa Tuhan tidak bisa menghakimi? Bukan tidak Aku bisa. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang aku dengar kan dari Allah Bapa kan, dari atas kan. Terus Lalu? dan penghakimanku adil katanya, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Itu kehendak siapa itu dia. Itu kehendak siapa? Artinya kehendak untuk menghakimi itu adalah kehendak Bapa yang satu di Ya, dalam benar. Yesus. Benar. Iya, Berarti tidak- kehendak Bapa berarti yang satu di kehendaknya dalam Tuhan Yesus. Betul kan? bukan dari dia sendiri. Dengerin. Kenapa? Kamu dengar? Dia Allah Bapa karena dia utusan, bukan Tuhan. Oke. Oke. Jadi kalau diutus itu apa artinya? Ya kalau diutus itu semacam nabi, rasul, bukan Oke. Tuhan. Oke. Jadi iblis yang di Maryam 83 itu nabi dan rasul ya? Iya, nabi, rasul, iblis. Iya, berarti kamu baca dulu Mukidi. Maryam 83, Yang diutus itu setan itu banyak itu yang- diutus sama Allah. Berarti itu sekelas nabi dan rasul. Yang diutus itu banyak, bukan nabi doang. Loh, kata kamu Nabi, kalau iblis. diutus Nabi, itu nabi dan iblis. rasul. Banyak. Oh, iblis itu Dari rasul? Saya tanya, iblis itu rasul nggak? Nabi, iblis, rasul, banyak itu. Tanya, iblis itu rasul nggak? Bukan. Bukan. Berarti utusan belum tentu nabi. belum tentu. Iya. Berarti kalau Yesus yang adalah firman diutus ke dunia, belum tentu dia nabi, dia adalah Allah. Berarti iblis. Berarti Sudah. Jadi kalau firman itu diutus ke dunia, firman itu bukan nabi. Firman itu Jadi berurutan. Nanti bilang menista. Giliran elu aja ribet sama ajaran orang, elunya riweh. Nanya, udah dijelasin kagak terima. Yang satu hal kita bisa pahami adalah dia meludahi statementnya dengan mengatakan yang namanya diutus itu nabi dan rasul. Di mirroring, sulit saudara-saudara.